Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate 90% lagi. Energi bisa cepat atau lambat, jadi jangan paksakan untuk terjadi saat ini ya. Dan jadikan readingan aku menjadi payung sebelum hujan kita. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Aku lihat di sini ada The Hangman, Four of Wands, dan the Ten of Cups, Three of Pentacles, the Seven of Pentacles, the Magician, dan juga the Page of Cups and the Five of Swords. Ya. Jadi kalau aku lihat situasinya maskulin ini masih berharap sebenarnya mau kembali ke kamu, tapi gak bisa dia lakukan saat ini karena ya dia masih hubungan dengan orang lain ya. Sebagian dari maskulin ini terperangkap menikah dengan orang ketiga dengan harapan membangun kembali kestabilan hidupnya dia yang lebih baik dan bisa sukseskan lagi apa yang dia inginkan sebelum kembali ke kamu. Tapi sia-sia ya, walaupun ada yang kembali sama kamu ini percuma karena ego ya, selalu ada masalah, drama, argumentasi terus menerus. Dan dia juga dengan orang ketiganya ini terpaksa kalau aku lihat energinya, karena lambat laun dia akan coba untuk memperbaiki tanggung jawabnya dia, janjinya dia ke kamu ya. Dan dia coba untuk belajar move on juga, belajar dewasa, cara dia berkomitmen. So di sini aku lihat maskulin terpaksa membahagiakan aja ya. Terpaksa membahagiakan diri. Kalau aku lihat di sini. Nine of Pentacles, Ten of Wands, Eight of Pentacles, the Fools, the Knight of Cups, Nine of Cups, the Ace of Swords,
So dia terus mikirin kamu ya, yang sudah sukses meraih karir karena single atau merasa kamu sudah bebas, dan dia tertekan tentang pekerjaan ya, karena yang dipikirkan adalah image ya. Jadi kalau dia nggak kerja ya nggak dipandang baik gitu, apalagi jabatan. Dan aku lihat si maskulin ini cita-citanya tuh hanya fokus tentang image-nya dia, predikat, topeng, gelar. Dan dia juga capek untuk bisa mengejar kamu ya, meraih kamu ataupun memperbaiki hubungan ini dengan kamu. Makanya dia coba untuk meraih kemenangan dia dulu, yaitu ya banyak disukai orang. Jadi dia memang haus perhatian player. Dia masih terperangkap tentang rasa kebebasan dia, bahkan dia juga belum bisa melepaskan kamu sepenuhnya karena masih kepikiran untuk kembali ke kamu, ingin memperbaiki lagi image-nya dia ke kamu karena dia ingin stabil lagi hidupnya. Tapi memang dia ketika sudah bahagia dengan kamu, sudah healing dengan kamu, dia akan mulai lagi ya, nekat berkomitmen dengan orang lain lagi. Dia selalu memberikan janji-janji sih kalau aku lihat ya, selalu memberikan janji-janji. Dan dia akan lakukan apapun untuk meraih impiannya dia, walaupun itu menjadi penipu ya, penipu hati ya di sini. Dan dia coba untuk komunikasi lagi nanti sama kamu. Kenapa? Karena dia merasa energi yang terbesar itu adalah sama kamu. Dia bisa menjadi apapun ketika sama kamu, tapi ketika dia sendiri dia nggak bisa ngapa-ngapain karena energi besarnya itu ada sama kamu. Makanya kemenangan dia pun sia-sia, percuma. The Justice, Three of Wands, and the King of Cups, and the Devil. Dia emang orangnya obsesi banget ya, terus juga orangnya dendaman, merasa nggak diadilkan dengan situasinya. Dan aku lihat memang journey-nya dia memendam perasaan ya tentang karmanya dia. Jadi kalau aku lihat dia ini belum bisa sembuh. Oh ya, jiwanya masih jiwa petualang.
Aku lihat di sini dia sadar setiap hubungan yang dia jalin, dia awali dengan seksual, ini akan melukai dia sendiri. Ya, karena ada pengkhianatan lagi. Pada akhirnya dia ingin move on dari third party ini dan ingin harmoniskan lagi hubungannya dia di masa lalu, yaitu dengan kamu. The Emperor, the Chariot, the Four of Swords, the Ten of Pentacles, the Queen of Wands, and the King of Wands, and the Seven of Wands. So aku lihat di sini kalau aku lihat ya energinya, dia sebenarnya lelah dengan sifat arogannya dia, lelah cara dia mencari cinta sejati, dan dia lelah dengan ujiannya. Ya, aku lihat dia bermimpi atau membayangkan bisa kembali lagi sama kamu yang sudah memiliki suatu kekuatan spiritual. Kalian ini sama, the King and the Queen of Wands. Dia begitu memandang kamu, tapi kamunya memandang lurus. Jadi kayak berkompetisi sekarang. Bahkan dia takut kalau kembali sama kamu, kekuatannya dia hilang. Jadi kayak ibarat dia sudah tahu nih ya tentang kelebihan kamu sekarang, terus tentang peningkatan rasa percaya dirinya kamu sudah optimis, spiritualnya sudah oke, ya, dan kamu juga pemaaf gitu. Dia takut nih kalau kembali lagi dengan kamu, yang ditakutkan adalah dia akan kalah mengendalikan, kalah berkuasa, dan ini akan menjadi kompetisi besar buat dia. Tapi dia juga ingin mempertahankan hubungan ini karena energi kamunya. Situasinya maskulin tertekan ya atas kesombongannya dia sendiri. Dia beban sekarang dengan kestabilan hidupnya, karena dia ingin kembali lagi dengan kamu sebenarnya. Ya, ada keinginan dia untuk memperbaiki lagi, dia stalking kamu, tapi memang butuh waktu, kesabaran untuk bisa memperbaiki. Tapi ini ditakutkan ketika kembali dengan kamu akan ada orang ketiga hadir, orang baru ya, dan seseorang ini bisa membuat kamu sukseskan segala apa yang kamu inginkan. Dan ya, dia rencananya akan coba untuk rebut kamu lagi ketika kamu sudah sama orang baru ini. Tapi sia-sia nanti ya, cara dia ingin merebut kamu lagi tuh sia-sia. Nanti dia yang terpojokkan. Kenapa? Karena dia tidak membiarkan kamu bahagia dengan pilihanmu. Kamu sudah memaafkan, melupakan, bahkan kamu juga sudah optimis meraih masa depan kamu lagi, terutama dengan hubungan baru nantinya. Makanya dia ingin harmoniskan lagi, imbangi lagi, kembali ke kamu. Ten of Swords.
the Hangman, Nine of Pentacles, the Emperor, and Ten of Swords. Terperangkap dalam ego sehingga tersakiti sendiri. Dan ini karma dari keangkuhannya dia yang tidak bisa dia lepaskan, ya, yang tidak bisa dia lepaskan, dan dia terbunuh sendiri. Di sini ada keinginan dia untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Sangat kuat koneksinya sama kamu sebenarnya. Untuk bisa reconciliation lagi, dia harus hadapi segala ujian, ya. Dia sebenarnya sulit juga ya mau ninggalin kamu, tapi dia kecewa juga nih, ya, dengan ujian yang dia jalani, karena dia nggak kuat. Pada akhirnya dia akan ninggalin kamu lagi, karena dia orangnya nggak kuat dengan prosesnya, nggak kuat dengan ujiannya, ya, untuk menuju kebahagiaan yang lebih sempurna. Tuh. Dan ya, dia takut ketika kembali lagi sama kamu, perasaan dia akan hampa atau kamu yang hampa ke dia. Sebagian dari kamu juga sudah ada yang ending ya hubungan ini. Karena hadirnya orang ketiga yang penuh kebebasan, tanpa ada ikatan, tanpa ada paksaan, ya, untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Awalnya seperti itu, ya, karena dia merasa bebas bisa lakukan apapun tanpa status, tanpa komitmen. Tapi perjalanan waktu mereka mengalami kegagalan, ya, dan stuck. Kebahagiaannya ini gak ada lagi. Stuck, ujungnya komitmen juga. Aku lihat di sini dia memikirkan kamu yang sudah banyak berubah, cukup tegar, ya, cukup optimis, dan sudah bisa mempercantikkan diri atau merawat diri. Bahkan kamu di sini juga sudah dilihat mampu mendapatkan rezeki yang lebih besar dibandingkan dia sekarang, ya, selalu mendapat rezeki besar. Itu yang dia pikirkan, mau kembali lagi dengan kamu, karena dia juga berpikir bahkan juga bisa saja dia menghayali kamu dengan orang lain lebih sukses. Makanya aku lihat di sini dia akan lakukan segala cara apapun, the Magician and the Nine of Cups, untuk bisa dapatkan kamu lagi. Tapi gagal ya rencananya, ya, karena dia nggak ada spiritualnya juga. Aku lihat di sini dia coba untuk gunakan
logikanya dia kembali ya, untuk bisa menyerang kamu. Aku baru bilang secara spiritual ya. Jadi dia diam-diam stalking kamu, dan kayaknya dia akan ending deh dengan orang ketiganya ini secara diam-diam ya. Jadi kayak maskulin ini ingin memojokkan orang ketiganya agar bisa ending, tapi dia juga coba untuk mengirimkan kamu ilmu pelet ataupun alam bawah sadar ya, untuk komunikasi dengan kamu. Karena kemenangan yang dia dapati itu sia-sia. Dia ingin miliki semuanya ya. Ini mengalami kegagalan. Kemenangannya aku lihat. Di bottom of the deck ada Four of Cups, Six of Pentacles, Page of Wands. Ya, dia menyesal sudah berbagi kestabilan dengan orang lain, kecewa, dan ya dia kecewa dengan sifat kekanak-kanakannya dia. Masih terperangkap dengan egonya dia sendiri, sehingga dia terbunuh dengan keangkuhannya dia. Dan dia merasa ini adalah karma dari perjalanan Twin Flames, yang mana sebenarnya bisa dilalui oleh dia karena koneksi ini sangat kuat. Bahkan bisa lebih sukses kalau dia bisa menjalani ujiannya, tapi ternyata dia malah kalah dan dia meninggalkan kamu ya. Jadi dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri karena dia nggak sanggup dengan ujiannya dan dia nggak mau dengan prosesnya. Dimana dia lelah, dia akan berkata ending dalam setiap komitmen dia jalani ya. Aku lihatnya seperti itu. Karena hadirnya orang ketiga ini yang membuat dia merasa bebas, merasa dihargai ya, dan dia merasa memiliki satu kestabilan. Pada akhirnya stuck, ujungnya tetap dengan komitmen dan tanggung jawab. Mencoba berharap kembali, bahkan juga berpikir bisa memberikan janjinya ke kamu lagi, karena dia membutuhkan spiritual kamu untuk mendapatkan rezeki besar. Dan dia juga membayangkan kamu dengan orang lain ini udah lebih sukses. Kalau aku lihat di sini, keegoannya dia ini untuk meraih kesuksesan ataupun ketenaran ini gagal ya. Mencoba ngikis energi gagalnya dia, tetap aja. Karena ada Five of Swords, the Six of Wands, Two of Wands, and the Two of Swords malah. Dia harus hadapi kenyataan tentang kegagalan ya. Dari sifat narsisnya dia. Karena ini adalah karma. Karma dari koneksi Twin Flames yang menghadirkan orang ketiga menjadi toksik. Setiap permainan dia lakukan
ya untuk bisa mencapai impiannya dia, targetnya dia, keinginannya dia, karena dia orangnya juga tidak berterima kasih atau tidak bersyukur, sehingga dia selalu ada rencana ketika dengan kamu ataupun dengan orang lain itu ada rencana lagi setiap hubungan, pada akhirnya gugur sendiri ya, karena dia nggak bisa kembali ke kamu secara fisik, kalaupun bisa juga tidak bisa secara gentle ya. Di sini dicoba untuk bisa lakukan komunikasi kamu secara spiritual, dan dia dengan orang ketiga ini juga coba untuk bisa mengendingkan hubungannya dia dengan orang ketiga yang selama ini dipertahankan ya, karena ini karma. Kita lihat lagi dari kartu yang sudah kita pilih ya, energinya dia, situasi maskulin. Jadi dia terperangkap ya tentang rasa percaya diri, ego. Seven of Pentacles, Two of Wands in reverse, Ten of Swords, Seven. Wow, seven guys. Okay. Harapan yang dia tanam ataupun cara yang dia sudah tanam ya tentang karir ini gagal, karena ada dua pilihan terus menerus, sehingga dia nggak bisa memilih tentang partnership. Cita-citanya dia juga gagal ya, dan dia tersakiti di sini. Aku lihat dia merasa terpojokan ya dari kutukan ini. Jadi dia kayak merasa, kok jadi gue sih yang salah gitu ya, kok jadi gue sih semua yang salah. Play victim. Harapannya dia ingin ada kebahagiaan ya, ada kemenangan, tapi semuanya ending karena sifat narsisnya dia inilah yang membuat kesuksesan dia tuh menjadi ending, semuanya selesai ya. Dan dia coba untuk meninggalkan hubungannya sudah ending dengan kamu ya, ingin move on walaupun kecewa, tapi dia masih membawa perasaannya dia ke kamu. Yang difikirkan hanyalah keuangan, hanyalah masa depannya dia saja. Yang difikirkan hanyalah keuangan dia saja, karirnya dia saja, bukan tentang perasaan. Dia tidak pernah belajar dari kesalahannya dia ya, atas kegagalan hubungan dengan kamu yang sudah bolak-balik kembali, dan juga dengan orang ketiganya. Dia sama kamu juga nggak bahagia, dia sama orang ketiganya juga nggak bahagia sebenarnya. Karena kenapa? Karena yang dipikirkan dia hanyalah keuangan dan kepuasannya dia.
dan kebebasan. Jadi ketika dia gagal dalam sebuah permainan dia akan coba untuk bebas saja, nggak mau bertanggung jawab, nggak mau menjelaskan, nggak mau mengendingkan secara gentle, ya karena dia egonya yang tinggi. Kan dia capek dengan prosesnya, dia nggak sabaran, dan dia selalu bermimpi atau menghayal, memberikan janji lagi dengan orang lain yang bisa membuat dia meraih impian. Kalau aku lihat, dia memang belum bisa move on dari kamu. Masih terperangkap ya dalam pemikirannya dia yang belum seutuhnya lepasin kamu. Dan dia masih fokus tentang kamu yang sudah sukses. Dan dia keblok ya tentang langkahnya dia, karena dia tertekan dalam hidupnya. Tujuannya dia juga keblok ya. Mau tidak mau dia harus hadapi kenyataan. Harapan untuk bisa kembali sukses lagi, karena ingin sukseskan keuangan dia, karir dia, tapi dia nggak belajar dari komitmen di masa lalu. Karena yang dipikirkan adalah hasilnya saja, dan dia akan gunakan segala cara untuk meraih apa yang dia inginkan. Ketika dia mengalami kegagalan, dia akan ada rencana lain, ya, mencari simpati dengan orang lain, ya, dengan alasan dia nggak bahagia dalam hubungannya sama kamu, ya, tidak ada komunikasi yang baik, alasannya seperti itu. Sebenarnya yang dia takutkan adalah dia takut ditinggalkan kamu, makanya dia bilang ke orang lain, ya gue sama pasangan gue nggak cocok, karena dia butuh perhatian, dan dia ingin mengendingkan karmanya nantinya dan ingin sembuh kembali. Aku lihat di sini, tapi egonya masih ada ya, egonya masih ada, karena dia nggak mau kamu ada orang lain di sini. Kamu ada pasangan yang lebih bahagia, lebih baik ke kamu, lebih sayang gitu ya. Aku lihat. Ya. Dan dia move on dengan orang baru ini karena dia nggak mau bertahan, nggak mau lagi mempertahankan hubungan kamu yang sudah dijalin dengan susah payah. Dia coba membuka komitmen baru dengan orang baru nih, orang ketiga, ya, karena tidak ada komitmen awalnya, tapi ujungnya nanti akan stuck juga tentang komitmen, ya, aku lihatnya. Dan ketika dia dengan orang ketiga ini hidup bersama dengan harapan meraih
impian gitu ya. Ini tujuan hidupnya dia stuck ya, dan keblok. Ujungnya dia memandang kamu ya, seseorang yang penuh dengan kewibawaan, penuh dengan spiritual, dan ingin kembali ke kamu, ingin meraih kamu lagi. Meraih kamu lagi ketika kamu sudah dengan orang baru dan dia tidak berjalan dengan orang baru. Dan dia dendam sama kamu, kangen, rindu ya. Dia sulit melepaskan kamu banget, ini sulit, nggak bisa. So, aku harap ini bisa 90% menjadi nyata, insya Allah. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.